Perjalanan saya saat ini sampai ke kota Casablanca. Kami mengunjungi sebuah masjid yang bernama Masjid Muhammad Hasan, Masjid Hasan II. Ini adalah sebuah masjid yang berada di kota Casablanca dan dibangun di atas area yang sangat luas, yaitu sekitar 60 hektar. Menurut penuturan penjaga masjid atau pemandu masjid tadi yang baru saja memandu rombongan kami, disebutkan bahwa masjid ini adalah masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi diklaim bahwa ini adalah masjid paling cantik atau paling indah. Memang luar biasa kalau kita lihat satu persatu bagiannya, sangat luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin bicara tentang masjidnya saja, tapi masjid ini menggambarkan satu situasi atau sebuah teori, yaitu perpaduan antara agama dan kebudayaan. Jadi masjid ini adalah sesuatu yang bersifat agama, religi, tetapi ornamen-ornamen yang diberikan atau yang digunakan di sini merupakan kebudayaan. Nah, maka dalam hal Masjid Hasan II ini, tentu juga di masjid-masjid yang lain, kita tidak bisa memungkiri adanya perpaduan antara agama dan kebudayaan. Nah, pembicaraan tentang agama dan budaya ini memang bagian atau bisa kita jadikan sebagai pelengkap dari kajian kita tentang atau materi kita tentang komunikasi antar budaya. Nah, kalau kita perhatikan ornamen-ornamen yang ada di sini, mari kita lihat seperti ini. Ini tentu adalah bagian dari kebudayaan, ya. Apalagi tadi dijelaskan oleh pemandu masjid bahwa sebagian besar, kalau bahkan tidak semua, dari bahan-bahan yang digunakan adalah lokal Maroko. Dan salah satu tujuan Raja Hasan II membangun masjid ini adalah karena menjaga para pemahat atau pengrajin-pengrajin seni yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan karena kehidupan menjadi semakin modern. Dan karena kehidupannya menjadi modern itu, maka anak-anak mereka banyak yang tidak mewarisi profesi orang tuanya. Nah, salah satunya profesi pemahat tradisional itu. Nah, dalam hal ini maka sekali lagi kita melihat hubungan antara kebudayaan dan agama. Nanti kita teorikan, ya, tapi saya ingin bicara tentang fakta-fakta terlebih dahulu. Pada tahun 2020 awal, sebelum pandemi menjadi begitu menyebar luas, saya sempat melakukan kunjungan juga dalam kapasitas studi singkat namanya short course di Iran. Kami tentu saja mengunjungi berbagai macam karya-karya arsitektur Iran, termasuk masjid. Nah, ada hal yang sangat berbeda antara masjid-masjid yang dibangun di Iran dengan masjid yang di Maroko ini. Salah satu yang tadi dikatakan adalah ternyata masjid-masjid di Maroko ini tidak menggunakan kubah. Tidak menggunakan kubah, dan minaret atau menara yang dibangun juga bersifat square, kotak, dan tidak kecil memanjang. Nah, perbedaan yang bisa ditemukan antara masjid-masjid di Maroko dan masjid di Iran tadi misalnya adalah kalau di Iran arsitekturnya sangat kompleks dan hiasan-hiasannya demikian rumit gitu. Nah, berbeda lagi dengan yang ada di Turki. Saya belum pernah ke Turki, tetapi kalau membaca aneka ulasan tentang struktur arsitektur Turki, maka itu juga berbeda. Maka dalam hal ini kalau kita bicara tentang masjid saja, setidaknya ada masjid gaya Maroko, masjid gaya Iran, masjid gaya Turki, masjid gaya Arab Saudi, dan kita sendiri yang di Indonesia
juga mengenal mungkin ada masjid-masjid yang berarsitektur Jawa, sebagaimana dulu pada zaman Soeharto ada masjid namanya Yayasan Amal Bakti Pancasila. Nah, kawan-kawan sekalian, ini saya kemukakan karena kita berbicara tentang agama dan kebudayaan. Apakah mungkin agama dan kebudayaan itu bisa terpisah? Saya pribadi ingin mengatakan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, dan demikian pula satu sama lain saling mempengaruhi. Tetapi sebelum bicara jauh tentang bagaimana agama dan budaya saling mempengaruhi tersebut, tentu terlebih dahulu perlu kita definisikan apa yang disebut dengan kebudayaan itu. Secara umum, masyarakat kita seringkali menganggap kebudayaan itu identik saja dengan tradisi. Nah, saya ingin saya ingin menyatakan bahwa sebagaimana beberapa antropolog seperti Kuncoro Ningrat misalnya meyakini bahwa budaya atau kebudayaan itu adalah tidak terbatas kepada tradisi, tetapi keseluruhan karya cipta atau budi dan daya manusia itu adalah kebudayaan. Karena itu menurut satu versi, ilmu pengetahuan itu adalah juga kebudayaan. Sehingga dalam hal ini kalau kita berbicara tentang kebudayaan, maka sebenarnya kita merujuk kepada semua sistem budi dan daya yang diciptakan oleh manusia untuk mengekspresikan aneka ragam aspek dalam kehidupannya, tapi secara praktis juga mengandung makna menciptakan kemudahan dalam hidup. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang budaya, saya mengikuti pandangan yang menyebut bahwa kebudayaan itu tidak sekedar kebudayaan itu lebih luas dari tradisi dan bukan semata-mata tradisi itu sendiri. Karena itu kalau kita berbicara tentang agama dan kebudayaan, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana agama mempengaruhi sistem atau seluruh sistem kehidupan manusia dalam semua elemennya. Mari kita lihat, apakah ada sistem ilmu pengetahuan yang dibangun dengan pengaruh agama? Saya kira dulu saya ingin mengatakan awal-awal sebagai sarjana, saya berpandangan bahwa agama atau ilmu pengetahuan itu tidak memiliki ideologi dulu sekali, atau yang kata orang itu disebut dengan bahwa ilmu itu bebas nilai. Tetapi sekarang saya berpandangan sebaliknya, bahwa ternyata ilmu itu dibangun di atas ideologi tertentu, karena ilmu itu bagian dari cipta karsa dan karya manusia yang diciptakan dengan tujuan tertentu. Apalagi setelah menulis disertasi S3 yang menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan, saya semakin yakin bahwa ilmu itu tidak netral, tapi ilmu itu dibangun di atas cara pandang hidup tertentu. Nah, karena ilmu adalah bagian dari kebudayaan tadi itu, sehingga saya meyakini tidak ada agama yang tidak mempengaruhi budaya. Nah, contohnya apa? Ya, sekali lagi, contoh aneka ragam arsitektur masjid yang saya tadi sebutkan dan yang sekarang ini sedang kita lihat bersama-sama adalah Masjid Raja Hasan II di kota Casablanca, Maroko. Ini adalah sebuah contoh nyata bagaimana agama dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan atau budaya bisa diadopsi. Misalnya ini contoh ornamen-ornamen ini adalah produk kebudayaan. Kemudian granit atau keramik yang digunakan sebagai bagian dari pilar-pilar masjid ini juga produk budaya masyarakat gitu. Tapi ditempel di masjid. Sementara masjid itu adalah simbol agama. Nah, ini berarti tidak ada agama bahwa
kebudayaan itu juga bisa mempengaruhi atau bisa menyatu dengan agama. Nah, tetapi dalam hal ini kita memang seringkali menemukan aneka pandangan yang berbeda. Setidaknya kita bisa menemukan dua model pandangan, sebut saja kaum kulturalis, kemudian kaum antagonis puritanis gitu ya. Untuk gampangnya mungkin bisa kita sebut begitu. Kaum kulturalis pada umumnya mengatakan bukan ketidakmungkinan, tetapi bahwa kemungkinan agama dan budaya itu mengalami asimilasi, saling mempengaruhi itu sangat tinggi. Sehingga itu tadi, agama atau unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari simbol-simbol keagamaan bisa ditemukan di banyak tempat. Yang menjadi soal itu adalah bahwa kita hari ini kan mewarisi agama dalam bentuknya yang sudah jadi. Sementara agama kita, katakanlah Islam ini sebagai semua agama ya, tapi dalam hal ini agama kita yaitu Islam ini terbentuk sekian lama, yang artinya budaya yang dihadapi oleh agama Islam dari masa ke masa itu juga berbeda. Masyarakat Makkah dan Madinah adalah dua masyarakat yang berbeda. Kemudian ketika menyebar ke berbagai belahan, ke Turki misalnya, itu sudah memiliki konteks yang berbeda lagi. Kemudian Persia, Iran hari ini berbeda lagi. Maroko itu Afrika, kemudian juga ada Mesir juga Afrika atau Afrika Selatan. Jadi berbeda-beda, sehingga saya meyakini tentang ketidakadanya saling keterhubungan antara agama dan kebudayaan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ketika kita melakukan komunikasi antar budaya, maka mau tidak mau di kalangan tertentu komunikasi itu juga melibatkan aspek-aspek keagamaan. Nah, di bagian terdahulu saya sudah menjelaskan tentang dua contoh yang saya alami dalam kegiatan ini, yang menggambarkan tentang bagaimana komunikasi antar budaya itu berlangsung dan nilai-nilai di dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari cara atau cara seseorang mengekspresikan komunikasinya, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang membentuknya sejak kecil. Nah, begitu. Nah, kemudian kaum puritanis, antagonis ya, saya mungkin menyebut begitu, pada umumnya menganggap budaya itu sebagai lawan dari agama. Saya kira itu pandangan yang terlalu sederhana dan barangkali muncul dari keyakinan atau pemahaman bahwa agama itu bahwa kebudayaan itu semata-mata tradisi. Nah, kalau tradisi memang kita bisa karena merupakan bagian yang lebih sempit dari agama, jadi kita bisa melakukan analisis yang mungkin lebih mikro tentang bagaimana hubungan tradisi dengan agama. Memang ada tradisi-tradisi yang mungkin bertentangan dengan agama, tapi sepanjang ada tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan agama sama sekali, maka tidak ada larangan untuk mengambil tradisi itu. Nah, inilah sehingga di dalam konteks Islam, para ulama sering menyebutkan al-adah muhakkamah, bahwa adat atau kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi bagian dari hukum. Nah, coba kita lihat. Ini ornamen ini luar biasa bagus. Ini model-model Afrika Utara ya. Atau kalau di sini disebut dengan Amazigh. Orang-orang di sini menyebutnya Amazigh. Amazigh itu merujuk kepada suku awal masyarakat Turki atau masyarakat Maroko sebelum kedatangan Islam. Kalau kita bicara tentang Islam yang ada masyarakat Maroko pada hari ini, itu kan sudah banyak bercampur dengan antara orang Berber dan Arab, kemudian orang Berber dengan Eropa,
mungkin juga dengan Eropa dan Arab menyatu di sini, sehingga ada paling tidak 3 konteks budaya yang bisa kita temukan di Maroko, yaitu budaya Arab, budaya asli Berber, Amazigh, sama budaya Eropa. Nah karena itu kalau kita lihat ini budaya asli ya, budaya asli. Tadi juga saya sempat menjelajah ke pasar tradisional, meskipun belum membeli apa-apa. Itu ada contoh-contoh karya tradisional yang selalu ketika saya tanya ini sandal apa, ini karya apa, ukiran apa, mereka selalu menyebut ini Amazigh gitu. Nah ini berbeda betul dengan memang agak sulit dibedakan kalau kita tidak memperhatikannya secara teliti, tapi ini sangat berbeda atau tentu ada perbedaan dengan karakter ukiran-ukiran atau ornamen-ornamen yang ada di Iran atau Turki. Nah, jadi kaum Puritanis cenderung mengatakan bahwa kebudayaan itu bertentangan dengan agama, sehingga sesuatu yang berbau kebudayaan ini tidak boleh diambil begitu saja. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini saya kira kita perlu lebih bijaksana dalam melihat persoalan, apalagi dalam kaitannya dengan komunikasi ya. Maka membaca hubungan agama dan masyarakat, membaca hubungan agama dan kebudayaan itu tidak bisa menggunakan satu cara tunggal. Diperlukan kearifan dan saya setuju dengan anak-anak muda hari ini yang sering menyatakan kalau ada yang mudah marah, mudah menyalahkan, mudah berbeda, mudah tidak setuju, itu lalu dikatakan mainnya kurang jauh. Saya setuju itu, artinya begini, main kurang jauh itu bukan hanya main secara fisik ya, tetapi maknanya adalah main kurang jauh itu berarti pertimbangan-pertimbangan kita di dalam membaca persoalan itu hanya berada pada satu sisi. Padahal ada banyak aspek yang bisa kita pertimbangkan di dalam membaca masyarakat. Maka komunikasi antar budaya ya itu dilandasi oleh pemahaman kita tentang hubungan antara agama dan budaya yang kompleks. Agama dan budaya itu bisa bertentangan, tetapi bisa juga tidak. Itu sangat bergantung kepada bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Nah, tetapi kaum Puritanis, katakanlah begitu, tidak berarti lantas kaum Puritanis ini banyak yang orang mengatakan Muhammadiyah itu Puritan, tapi tidak berarti Muhammadiyah anti budaya dalam arti itu ya. Tapi maksud saya adalah kelompok-kelompok yang memang sangat kaku dalam memahami masyarakat, dan budaya seringkali dipertentangkan dengan agama. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah sedikit ulasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hubungan antara agama dan budaya. Sekali lagi, karena kebetulan saya sedang dalam perjalanan untuk sebuah kepentingan di Maroko yang sangat menarik karena berada di persimpangan ya, bukan persimpangan tapi di ujung dunia Afrika, kemudian nyebrang sedikit sudah sampai ke Spanyol. Jadi ini antara Eropa dan Asia, Eropa dan Afrika. Kalau Turki itu kan Eropa dan Asia. Kalau Afrika Maroko ini antara Afrika dan Eropa. Sehingga banyak hal-hal menarik yang bisa kita bicarakan berkaitan dengan agama dan budaya, dan kaitannya dengan komunikasi antar budaya. Saya kira begitu. Nanti akan kita sambung lagi dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.